yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita sembah Tuhan. Hidup kitalah yang paling diinginkan oleh Tuhan. Lebih daripada harta, kekayaan, dan talenta-talenta kita, Dia menginginkan hati seorang hamba. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ini persembahan kami Tuhan, yang terbaik bagimu. Kaulah yang menerima. Oh, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. 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 Salam saudara, bertemu kembali dengan saya Hizkia Simatupa. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saya beri tema lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dan sebelum kita lebih jauh berbicara tentang firman Tuhan yang menjadi bagian kita minggu ini, mari kita sejenak menundukkan hati, berdoa, memohon Tuhan
mengurapi firman-Nya, mengurapi saya sebagai pemberita dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu akan berbagi bagai bagian dari tubuh Kristus, kami dapat melakukan yang terbaik bagi kerajaan surga. Kami mohon Roh Kudus berkarya, menyatakan kehendak-Mu melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus bekerja, mengurapi setiap hati dan pikiran, agar setiap kami dapat menangkap pesan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi bagian firman Tuhan pada hari ini. Dan ada banyak nama yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk berbicara kepada para pengikut Yesus. Ada banyak sebutan yang digunakan bagi para pengikut Yesus. Antara lain adalah orang percaya sering disebut sebagai orang Kristen. Ya, memang kita adalah orang Kristen. Dan juga kita temukan di dalam Alkitab saudara dan saudari. Kemudian kita juga disebut sebagai gereja, bukan gedung tentunya, tetapi pribadi-pribadi yang tergabung dalam tubuh Kristus. Kadang-kadang kita juga disebutkan sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian sahabat-sahabat Yesus, orang percaya, tentara Kristus, duta Kristus atau duta kerajaan Allah. Kemudian murid, juga disebutkan umat pilihan. Bahkan ada putra dan putri dari Allah dan juga orang-orang kudus. Dapat kita lihat berbagai sebutan orang-orang percaya di dalam kitab Perjanjian Baru ini. Namun Bapak Ibu dan Saudara, saya lebih tertarik, atau satu kata utama yang menarik bagi saya adalah panggilan orang percaya sebagai pelayan. Pelayan, atau sering juga disebutkan hamba. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab kita disebutkan sebagai doulos. Doulos itu setara dengan budak. Nah, ini yang sering kita tidak menyukai, diberi predikat atau panggilan sebagai doulos atau pelayan atau hamba. Saudara, dalam surat-surat dari para rasul seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Filipi, surat Rasul Yakobus, maupun di dalam surat 2 Petrus, semuanya dimulai dengan rujukan kepada para penulis yang mengidentifikasi dirinya sebagai hamba atau hamba Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua pengantar atau pembuka dari surat-surat ini, penulisnya selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba atau hamba Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin gereja purba, para pemimpin gereja mula-mula itu hanya mengikuti pengajaran dan teladan Yesus Kristus. Sayangnya, banyak orang Kristen masa kini tidak tertarik menjadi pelayan, tidak tertarik menjadi hamba. Banyak orang Kristen sudah sama seperti orang dunia, paling tertarik pada kecantikan fisik atau kegantengan. Bahkan ada kalanya kita menemukan seorang hamba Tuhan tidak terlalu disukai berkhotbah di gerejanya karena fisik yang tidak menarik atau tampilan bodi yang tidak terlalu menarik. Kemudian ada orang mengagumi keberanian, kecerdasan otaknya, atau uang yang banyak yang dimiliki, atau kekuatan, atau prestis, dan bahkan posisi jabatan yang dimiliki, sehingga kita akan memandang itu lebih berkualitas karena cara pandang duniawi yang juga sedang mengganggu orang-orang percaya. Bahkan
pikiran kita, tindakan, dan doa-doa kita pun acap kali berpusat pada pemenuhan keinginan kita. Alih-alih melayani orang lain, kita malah berjuang untuk posisi tertinggi atau gelar yang mengesankan. Wah, ini menjadi sifat keduniawian yang telah menyusup bahkan merasuki pikiran orang-orang percaya. Saudara, saya terlebih dahulu membaca dari 2 Timotius 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 15 demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya baca kembali. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya sempat membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 15 ini dari versi English Standard Version. Saya akan membacakan dari English Standard Version demikian. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the work of truth. Dalam terjemahan Indonesianya kira-kira berbunyi demikian. Lakukanlah yang terbaik, do your best. Lakukanlah yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu dengan layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tak perlu malu dan yang telah mengajarkan perkataan kebenaran dengan tepat. Ini yang menjadi standar yang ditentukan, mengusahakan, melakukan yang terbaik. Jadi kita tidak bisa berpola seperti pola pikir duniawi yang memandang seseorang sebagai pelayan Tuhan dengan bodinya, dengan kekayaannya, dengan kecerdasan otaknya. Tetapi setiap kita yang melakukan yang terbaik dengan cara mempersembahkan diri kita secara layak di hadapan Tuhan, maka kita adalah pekerja-pekerja yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus telah mengajarkan dan memberi teladan yang utuh bagi kita dalam hal kehambaan, servanthood. Menjadi hamba ditunjukkan melalui tindakan dan sikap kita yang harus sama dengan Kristus, seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 8. Kembali saya akan membacakan teladan Yesus Kristus dalam hal kehambaan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Inilah teladan yang diberikan Kristus bagi kita sebagai teladan dalam hal kehambaan. Faktanya, kita dapat melakukan tindakan pelayanan namun masih belum menjadi pelayan jika motivasi kita berakar pada ambisi yang egois, jika hasil yang kita inginkan adalah pengakuan orang, dan jika tujuan utama kita adalah untuk keuntungan diri sendiri dengan cara-cara tertentu. Saudara, pelayan yang sejati dimulai dengan tidak mementingkan diri sendiri. Pelayan yang sejati selalu mempertahankan kerendahan hati dan mencari kebaikan bagi orang lain
dengan sikap hati yang benar. Inilah yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Saya mengingat sebuah kata-kata mutiara atau sering disebutkan dengan quote dari Paus Francis. Ya, dia mengatakan begini, hidup itu baik ketika Anda bahagia, tetapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kebaikan Anda. Saya ulang kembali, hidup itu baik ketika Anda bahagia, tetapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kebaikan Anda. Jadi kalau dalam keadaan pandemi seperti ini, kemudian kita masih bisa bahagia, merasa bahagia hati ini, adalah jauh lebih berkualitas lagi apabila dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan motivasi, dengan kata-kata yang menguatkan iman, orang lain menjadi merasa bahagia. Itu lebih berkualitas lagi, saudara. Setara dengan apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, mari kita belajar menjadi hamba dengan memandang pada sifat dan sikap Yesus yang diteladankan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang baru saja kita baca. Yang pertama adalah Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Meskipun ia pada hakikatnya, pada dasarnya adalah Allah itu sendiri, bagian dari Trinitas itu sendiri. Memiliki sikap Yesus seperti ini berarti kita tidak akan membiarkan gelar, posisi, status, atau kemampuan dan keterampilan, bahkan talenta-talenta yang kita miliki sebagai penghalang dalam pelayanan. Acap kali kita menemukan pelayan-pelayan Tuhan dalam tanda petik menjaga image, ya jaim, ya jaga image, di mana di dalam pelayanan di mimbar, ya ditunjukkan sebagai pelayan yang rendah hati, tetapi di masyarakat, di tempat pekerjaan, menempatkan dirinya sebagai bos, dan itu tidak seturut dengan apa yang Yesus telah adankan. Para pelayan bukanlah pencari status, para pelayan Tuhan bukanlah pencari keinginan ingin dihormati, tetapi lebih menunjukkan kerendahan hati. Ciri utama sebagai pelayan Tuhan adalah kerendahan hati. Kedua, saudara, Yesus tidak menjadikan dirinya apa-apa. Yesus menjadikan dirinya nothing, tidak apa-apa. Memiliki sikap Yesus dimulai dengan sebuah pilihan. Kita bisa memiliki sikap seperti Yesus. Dia dengan sengaja mengesampingkan semua kemuliaan surga untuk datang ke bumi sebagai anak manusia. Dia mengosongkan dirinya sebagai Tuhan. Dia memilih untuk tumbuh dan hidup sebagai orang yang akan menderita kematian yang memalukan, menderita kematian yang kejam. Demi apa? Demi kita. Demikian pula kita sebagai hamba yang mengidentifikasikan diri kita sebagai hamba. Kita tidak terjebak dalam rasa berhak, tetapi memberikan diri kita, mengorbankan diri kita dengan sukarela demi keselamatan orang lain. Yang ketiga, saudara, Yesus mengambil sifat dasar seorang hamba. Apa sifat dasar seorang hamba? Adalah servanthood, hati hamba. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, hati hambalah yang diinginkan oleh Tuhan. Memang kita adalah anak-anak raja, itu sebagai status kita. Kita memiliki kualitas rohani sebagai anak-anak raja, namun kita harus menempatkan hati kita sebagai hati hamba. Memiliki sikap Yesus membutuhkan kualitas hati. Itu bukan upaya yang dibuat-buat, bukan upaya yang pura-pura, tetapi nyata, karena itu adalah esensi dari siapa dia. Bagaimana dia meneladankan, mengambil baskop, kemudian menuang air dan mengikatkan handuk di pinggangnya, kemudian membasuh kaki para murid. Itu bukan hal yang dibuat-buat, tetapi sebuah ekspresi sebagai hati hamba. Pelayan
tidak hanya sebagai bagian dari hidup kita, tetapi pelayan atau hamba adalah inti dari keberadaan kita. Itulah yang Kristus teladankan bagi kita. Yang keempat, saudara, Yesus berinkarnasi menurut rupa manusia. Apa maksudnya Yesus berinkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia? Memiliki sikap Yesus ini berarti kita akan mengidentifikasi diri kita dengan mereka yang kita layani. Artinya, sebagai pelayan dari Yesus Kristus, kita tidak perlu membuat jarak. Kita tidak menempatkan diri kita selevel lebih tinggi dari orang yang kita layani, tetapi sungguh-sungguh equal, setara. Kita bisa bercakap-cakap dengan kalangan apapun, dengan siapa kita melayani. Yesus tidak hanya datang ke tempat tinggal kita. Saya ulangi, Yesus tidak hanya datang ke tempat tinggal kita seperti cerita kisah seorang raja yang menyamar sebagai rakyat jelata, memakai baju rakyat jelata. Tidak sekedar itu, tidak hanya sekedar mengubah tampilan fisiknya, tetapi suku-suku dia masuk di dalam sejarah manusia. Dia terlahir dari sebuah keluarga sederhana. Dia tidak terlahir di sebuah kerajaan, tidak terlahir di sebuah istana, tetapi dia terlahir dalam keluarga tukang kayu. Dia menjadi salah satu dari kita, memberi teladan bagi kita bahwa pelayanan tidak menyendiri, tidak eksklusif, tetapi lebih berempati dan masuk di dalam kehidupan orang-orang yang kita layani. Jikalau kita menempatkan diri lebih tinggi levelnya dari orang lain, kita tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Empati kita tidak sekuat apabila kita masuk di dalam kehidupan orang yang kita layani tersebut. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima, Yesus ditemukan dalam penampilan ketika seorang manusia merendahkan dirinya dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ada sebuah perendahan diri. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, terlahir di kandang ternak, itu sudah sangat rendah. Hidup menjadi sebagai seorang tukang kayu, kemudian mati, dan matinya tidak secara normal, tapi harus digantung di kayu salib. Penggantungan seseorang di kayu salib adalah hinaan, mengidentifikasi bahwa dia adalah seorang terhukum, seorang yang terkutuk. Demi apa? Demi kita, sebagai substitusi bagi kita, sebagai pengganti bagi kita. Bahkan ketika dia dimakamkan, dikuburkan, dia tidak memiliki kuburan sendiri. Dia harus meminjam kuburan dari Simon, dari seorang meminjamkan kuburan kepada dia. Saudara, memiliki sikap Yesus mengarah pada melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan demi orang lain. Artinya apa? Kita menyingkirkan seluruh ego kita, sama seperti Kristus menyingkirkan egonya dan berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dia memilih untuk taat pada rencana Bapa. Bahkan dia mengikuti jalan salib. Seorang pelayan tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi tunduk pada Sang Khalik, Sang Pemilik kehidupan, dengan pilihan menjadikan dirinya tidak berarti, menjadikan dirinya nothing, seperti yang saya sebutkan tadi, kenosis, mengosongkan dirinya, mengambil sifat sebagai seorang hamba, merendahkan dirinya dengan menjadi taat. Saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya teringat sebuah kisah tentang sepasang misioneri. Sepasang suami istri yang melayani sebagai misioneri yang pulang ke Amerika negara asalnya setelah bertahun-tahun mengabdi, melayani di Afrika, di benua Afrika. Di benua Afrika mereka tak pernah mendapat penghargaan.
Dan dalam perjalanan pulang ke Amerika, mereka berlayar satu kapal dengan Presiden Amerika waktu itu namanya Theodore Roosevelt. Setelah melakukan safari berburu di Afrika, jadi Presiden Amerika ini juga berangkat ke Afrika melakukan safari berburu, yaitu menembak hewan-hewan liar di sana. Dan mereka pulang bersama-sama dari Afrika menuju Amerika dalam kapal yang sama. Sementara kapal bersandar di dermaga New York, ya, orang banyak telah berkumpul menyambut kepulangan sang presiden. Bisa membayangkan seorang petinggi negara, presiden, disambut. Dan pasangan misionari itu menyaksikan kerumunan orang yang dipenuhi kemeriahan menyambut sang presiden dan rombongannya. Tentu sangat meriah. Bahkan wali kota New York, wali kota setempat, tampak menantikan sang presiden dilatari tabuhan marching band dengan musik yang bersemangat menggelegar di udara. Para reporter membanjiri tempat itu dengan kedipan-kedipan kamera, ya, kedipan-kedipan cahaya kamera yang memotret. Semua berebut untuk berbicara dengan sang presiden. Sementara di sudut dermaga, pasangan misioneri tua tersebut keluar dari kapal pada kelas paling bawah, dek paling bawah, dalam kesunyian tanpa seorang pun yang mendampingi. Usahakan menyambut, mendampingi, tidak ada. Mereka harus berjuang untuk menembus kerumunan orang di pelabuhan itu sambil mengangkut bagasi mereka yang berat. Tidak ada sambutan. Tidak ada yang peduli atau yang memperhatikan langkah pasangan misioneri ini. Hingga mereka menuju sebuah hotel murah untuk menginap sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke daerahnya. Nah, sementara mereka di kamar hotel, sang suami duduk di tempat tidur dan berkata kepada istrinya. Dia berkata, rasanya ada yang tidak benar. Bertahun-tahun kita menyerahkan hidup kepada Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang di benua Afrika. Bertaruh nyawa dengan binatang buas, dengan masyarakat yang tidak bersahabat. Dan saat kita pulang, tidak ada seorang pun yang datang menyambut kita. Bandingkan dengan sang presiden, hanya menembak beberapa ekor hewan liar di Afrika untuk bersenang-senang. Dan ia mendapat sambutan layaknya seorang raja. Dia begitu sedih. Tuhan tidak adil, kata dia. Dia berkata, Tuhan tidak adil. Sebutnya kata kepada istrinya. Dan istrinya pun menyarankannya untuk berdoa kepada Tuhan tentang hal itu, tentang kekesalan hatinya itu. Sang suami menurutinya dan dia pergi berdoa. Dan beberapa saat kemudian ia kembali dengan keteduhan jiwa yang sangat dalam. Saat sang istri menanyai perubahan sikap hatinya itu, sang suami menjawab, Tuhan meletakkan tangannya di pundakku dan berkata, tapi engkau belum sampai kan? Artinya apa, saudara? Ketika dia kesal hati dan mengutarakan keluhan hatinya bahwa dia telah mengabdi sekian lama, tapi tidak ada yang menyambut dia. Sementara sang presiden yang hanya beberapa hari saja berburu dengan kesenangannya disambut dengan begitu meriah. Jawaban Tuhan apa? Kamu belum sampai di rumah. Apa yang Tuhan maksudkan kamu belum sampai di rumah? Karena sesungguhnya bumi ini, dunia ini bukanlah tempat kita yang kekal. Bukanlah rumah kita yang sejati. Ada kalanya kita merasakan pelayanan kita pada Tuhan tidak mendapat perhatian. Pelayanan kita tidak mengundang banyak pujian. Tetapi kita
Tetapi itu karena perjalanan kita masih belum selesai. Dunia ini bukan rumah kita. Kita sedang dalam perjalanan menuju kemuliaan surga. Mari kita lebih giat melakukan yang terbaik bagi kerajaan surga, agar kelak Kristus menyambut kita seraya berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita refleksikan sejenak firman Tuhan ini. Apakah saudara dan saya benar-benar ingin menjadi pelayan? Tidak hanya melakukan apa yang menurut kita seharusnya kita lakukan. Perhatikanlah bahwa pilihan yang Yesus buat adalah mengesampingkan status dan kenyamanan dirinya sendiri untuk bekerja demi kebaikan orang lain. Refleksi kedua, apakah saudara dan saya benar-benar ingin meninggalkan agenda, ambisi, dan tepuk tangan bagi diri kita sendiri untuk membangun orang lain dan membantu mereka mencapai potensi mereka di dalam Kristus? Kalau itu yang menjadi keinginan kita, pahamilah bahwa bekerja untuk kebaikan orang lain ditandai dengan penderitaan, ketundukan, dan pengorbanan. Refleksi ketiga bagi kita adalah, apakah saudara dan saya benar-benar ingin berjalan di jalan yang sama yang Yesus lakukan untuk melayani orang lain? Maka ingatlah bahwa menjadi pelayan adalah salah satu kualitas pemimpin yang baik. Pemimpin sebagai pelayan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur karena Engkau berkenan memanggil kami sebagai hamba, pelayan-pelayan. Itu sebabnya kami kembali belajar dari teladan Kristus untuk mengosongkan diri kami dengan segala kerelaan hati kami untuk menjadi hamba yang setia, menuruti semua kehendak Tuhan, misi Tuhan bagi dunia ini melalui kehidupan kami. Tolong setiap anak-anak-Mu untuk terus memiliki tekad memberi yang terbaik bagi kerajaan surga melalui mempersembahkan diri kami dan segala daya upaya dan semua talenta karunia yang ada pada kami untuk menjangkau jiwa yang terhilang. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, kiranya Roh Kudus berkarya melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja dalam Tuhan, melakukan yang terbaik bagi kerajaan surga. Sampai bertemu di dalam kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.